Ramai ibu sangka bengkak masa hamil itu biasa. Tapi kalau datang tiba-tiba disertai dengan sakit kepala kuat, mata kabur atau rasa pedih ulu hati, hati-hati, itu mungkin tanda preeklamsia. Satu komplikasi serius yang boleh ancam nyawa ibu dan bayi. Jangan tunggu melarat, datang ke klinik untuk pemeriksaan antenatal dan pantau tekanan darah anda. Nah, penyebab preeklamsi ini sebenarnya sampai sekarang masih merupakan multifaktorial. Jadi belum diketahui penyebab pastinya apa. Bahkan preeklamsi itu dikatakan the disease of theory. Tetapi kita bisa jelaskan ya bahwa salah satu penyebabnya adalah faktor plasenta. Di mana plasenta pada waktu ibu hamil seharusnya dia akan menjadi penghubung antara ibu ke janin sehingga pembuluh darahnya akan melebar dari ibu sehingga makanan dan oksigen akan banyak mengalir ke janin. Tetapi karena faktor plasenta ini maka menyebabkan pembuluh darah ibu menjadi sempit. Aliran darah ke janin menjadi tidak lancar, plasentanya stres, plasenta pun mengeluarkan zat-zat yang tidak baik untuk ibunya. Akhirnya ibunya juga akan mengalami kerusakan pembuluh darah, menyempit, akan menjadi hipertensi, kemudian akan menjadi bengkak pada kaki dan juga protein di dalam urin. Dan janinnya akan menyebabkan kecil karena dia akan menjadi kekurangan makanan dan juga kekurangan oksigen. Jadi kalau ditanya penyebab pastinya berdasarkan penelitian-penelitian, maka masih kita anggap bahwa ini adalah multifaktorial. Kaki ibu hamil bengkak saat trimester 3. Normal nggak ya? Jawabannya, ini wajar dan normal ya mas. Ini terjadi karena adanya penumpukan cairan pada jaringan tubuh. Resiko ini umum terjadi saat hamil karena tubuh memproduksi darah dan cairan lebih dari 50% saat tubuh normal untuk memenuhi kebutuhan bayi. Kaki bumil bengkak biasanya disebabkan karena berdiri terlalu lama, pakai sepatu heels atau sepatu sempit, kelelahan, perjalanan jauh dengan berkendara, kurang minum air putih, dan kepanasan, dan lain-lain. Nah, ini dia tips mengurangi kaki bengkak saat hamil. Yang pertama, banyak minum air putih, hindari duduk sambil nyilangin kaki, lemaskan kaki secara teratur, posisikan kaki lebih tinggi, hindari duduk atau berdiri terlalu lama. Rutin olahraga, yoga, berenang, jalan kaki, kurangi konsumsi garam, dan hindari junk food. Gunakan maternity support stocking sebelum tidur, pijat tungkai, dan kompres bagian bengkak. Namun harus waspada jika bengkak bagian tangan dan wajah. Segera lakukan pemeriksaan ke dokter kandungan karena bisa jadi itu sebagai gejala preeklamsia dan butuh tindakan segera. Iya, salam masuk. Assalamualaikum, Bida. Waalaikumsalam. Duduk aja ya. Baik, Bida. Iya. Sebelum konseling dimulai, bidan salsa pun mengajak ngobrol pasien agar tidak tegang dan terlihat lebih santai. Baik Ibu, perkenalkan saya bidan salsa yang akan membantu melakukan konseling pada pagi ini. Mungkin tujuan konseling ini untuk membantu perkembangan kehamilan Ibu dan untuk mencari solusi atas keluhan-keluhan Ibu. Dan mungkin di sini Ibu bisa menceritakan keluhan-keluhannya Ibu kepada saya, dan mungkin nanti saya akan menjawab kerahasiaan Ibu. Baik, terima kasih Bu Bidan. Baik Ibu, saya ingin bertanya terlebih dahulu Ibu untuk identitas Ibu apa ya Ibu? Baik Bu Bidan, nama saya Rifa. Udah sih. Untuk pendidikan terakhirnya Ibu? SMA sih. Oke, Ibu, baik. Ibu, sebelumnya untuk kesini itu ada keluhan apa ya Ibu? Begini Bu Bidan, jadi kaki saya tuh suka bengkak gitu. Terus lebih sering kerasanya tuh waktu sore gitu. Baik, Ibu. Terus ada keluhan lain juga kayak pusing gitu, tapi pusingnya ringan gitu. Paling ininya bengkak sih paling kerasanya. Baik Ibu, untuk bengkaknya itu udah berapa lama Bu terasanya gitu? Dan apakah bengkaknya muncul setiap hari Bu? Iya sih, cuma baru seminggu ini juga gitu. Baik Ibu, apakah bengkaknya disertai kayak pusing berat, terus pandangan kabur atau nyeri di ulu hati gitu Ibu? Enggak sih Bu Bidan, paling ada pusing ringan aja gitu.
Kalau buat pusing berat kayaknya enggak. Baik Ibu. Ibu kalau biasanya gitu di rumah Ibu sering berdiri lama atau sering makanan asin gitu Bu? Iya, saya tuh sering berdiri lama, terus tuh sering makan makanan yang kayak keripik kayak gitu yang banyak micinnya. Oh begitu ya Bu. Dari keluhan yang Ibu sampaikan ini mungkin bisa dibilang ini tuh bengkak fisiologis Bu atau bisa dibilang bengkak normal. Dan ini tuh bengkak normal pada ibu hamil itu biasanya terjadi karena rahim yang memang menekan atau membesar dan apa ya sehingga aliran darahnya itu baik terhambat Ibu. Jadi untuk keluhan yang Ibu tadi itu bisa muncul ketika di sore hari ataupun pada malam hari Ibu. Baik, begitu ya Bu Bidan. Iya. Dan di sini juga di keluhan Ibu juga mungkin Ibu juga bisa mengetahui ya Bu bahwa di keluhan Ibu juga ada tanda-tanda bahaya preeklamsia Ibu. Dan di sini tuh tanda-tandanya itu kayak bengkak di tangan, terus kaki, seluruh tubuh, terus udah gitu tekanan darahnya itu lebih dari 140/90 mmHg, terus disertai pusing berat, terus pandangan kabur, terus sama apa ya kayak penuh hati gitu, jadi kayak mual banget gitulah. Nah di sini Bu mungkin kalau misalkan Ibu nantinya mengalami gejala-gejala seperti itu, segera datang ke fasilitas kesehatan ya Ibu ya, seperti konsultasi lagi pada saya gitu. Dan Bidan, saya izin mau bertanya, Iya, preeklamsia itu apakah bahaya gitu buat anak saya? untuk preeklamsia sendiri itu mungkin kalau misalkan ibunya nggak menjaga dengan baik itu bisa bahaya juga. Dan tadi kan saya sudah menyebutkan ya Ibu tanda-tanda bahaya preeklamsia seperti apa. Jadi mungkin kalau misalkan ibunya mengalami tanda-tanda preeklamsia seperti itu bisa langsung datang ke bidan aja ataupun ke tenaga kesehatan gitu Ibu. Baik Bu Bidan, jelasin preeklamsia aja. Enggak di sini nih. Iya. Ada pasien. Jadi Ibu yang untuk bengkak ini kan ada beberapa hal yang bisa Ibu lakukan agar bengkaknya berkurang Ibu. Yang pertama ini hindari berdiri lama Ibu dan duduknya itu harus menyilang. Terus yang kedua ini saat duduk atau tidur Ibu bisa mengganjal dengan bantal agar lebih tinggi juga Ibu. Terus yang ketiga ini bisa Ibu banyak minum air putih. Terus jangan makan makanan yang asin. Terus udah kayak gitu tidurnya bisa miring ke kiri agar apa ya namanya agar aliran darahnya itu lancar Ibu gitu. Baik Bu Bidan, begitu ya. Saya sekarang jadi mengerti gitu. Menurut Ibu nih yang tadi saya sebutkan gitu, mana yang paling mudah dilakukan di rumah Ibu? Ya. Paling itu sih pindah posisi ya. Ya. Sering pindah posisi, terus kalau buat ngurangin makanan yang asin kayaknya susah ya Bu Bidan, karena emang di rumah juga banyaknya makanan asin gitu. Untuk di rumah itu makanan asinnya seperti apa itu? Paling iya kayak keripik, kayak gitu kan. Itu nggak bisa dikurangi Ibu itu sama Ibu sendiri. Insya Allah saya bisa mengurangi Bu Bidan ya. Baik Ibu, mungkin nanti Ibu bisa mengurangi makanan asin ya Ibu karena untuk kesehatan bayi di usia kehamilan Ibu. Baik. Jadi Ibu setelah kita berdiskusi nih Ibu, apa yang akan Ibu lakukan setelah pulang dari sini nih? Ya saya nggak akan terlalu sering beraktivitas gitu ya, kayak nggak terlalu sering berdiri gitu, bakal terus beristirahat, terus ngurangin makanan yang asin juga gitu, terus banyak minum, kayak gitu sih Bu Bidan gitu. Saya jadi ngerti gitu gimana cara menanganinya gitu. Baik Ibu, sangat bagus ya Ibu untuk ini, itu keputusan yang tepat. Dan kalau muncul gejala-gejala yang tadi sudah saya sebutkan, Ibu bisa datang ke sini lagi ataupun Ibu bisa datang ke tenaga kesehatan lain Ibu gitu. Jadi dapat saya simpulkan ya Ibu ya bahwa penyebab keluhan Ibu itu tanda-tandanya fisiologis normal Ibu dan nggak bahaya juga. Terus udah gitu Ibu jangan sering makan makanan yang asin Ibu. Terus kalau misalkan nanti Ibu mengalami tanda-tanda yang sudah saya sebutkan, Ibu bisa datang ke PBM saya ataupun konsultasi kepada saya lagi.
Dan mungkin konsultasi konseling hari ini cukup, ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup mungkin Bu Bidan. Baik Ibu. Nanti untuk jika ada keluhan lagi, Ibu kasih lagi dulu ya. Iya. Untuk tanggal 7 November berarti nanti 3 Desember, bulan Desember lagi nanti ya kesini. Baik Bu Bidan. Ya, Terima kasih Bu Iya, Bidan. hati-hati Ibu. Hati-hati di jalan Ibu. Iya, terima kasih Bu Bidan.